Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan melakukan kebaktian rumah tangga secara online bagi setiap jemaat warga Kristiani, GKP Keramat khususnya, dan simpatisan, serta semua kita yang boleh pada jam ini kita mengambil diri bersiap untuk melakukan ibadah rumah tangga. Dan biarlah kita akan selalu dikuatkan dan diberkati dengan ibadah di tengah pergumulan bersama, yaitu pandemi COVID-19 yang tetap menjadi bagian syafaat kita. Tuhan akan tolong dan berkati kita. Maka dari itu, biarlah dalam ibadah rumah tangga ini setiap keluarga di rumah masing-masing, suami istri, anak-anak, bahkan pemuda, remaja, dewasa, boleh sehati kita dalam ibadah pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengajak untuk bersama-sama memulai ibadah, dan saya akan mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita akan rasakan menghadap Allah dengan pujian Tuhan Maha Kudus. Kita percaya kita boleh ada oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Maka mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Bersama keluarga setiap kita beribadah pada malam hari ini. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Bersama keluarga Anda boleh katakan, dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. kita katakan, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. kita katakan, Kudus Tuhan.
sembahmu dan ku menyembahmu, ku sembahmu sebab namamu kita bisa bernyanyi bersama meski jarak memisahkan kita dan kita nggak bisa saling bertatap muka langsung. Tapi kita percaya kita merasakan berkat Tuhan. Dan mari saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dan menghibur hidup kami, bahkan memotivasi kami untuk kembali terus melakukan sesuatu yang terbaik yang Allah ingin kami lakukan di tengah tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya pada kesempatan malam hari ini Tuhan, ini bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana dan kehendak Tuhan untuk kami boleh merasakan sungguh-sungguh dengan jarak yang jauh dan tak terjangkau, tak ada tatap muka dan bersentuhan di antara kami dalam sebuah gedung atau sebuah kebaktian yang bisa saling mendekat, menyapa dan disapa. Tetapi dengan alat yang ada, komunikasi yang ada, teknologi yang Engkau berkati, kami merasakan tetap dekat. Karena hati kami sama-sama, semua kami yang di rumah pada jam ini, mengangkat hati untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang menyatukan hati setiap kami, Tuhan yang menyatukan setiap pribadi kami, bahkan dalam kebaktian rumah tangga malam ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang boleh melingkupi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga sebentar kami hendak merenungkan sabda Tuhan. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai 10. Mari semua saudara Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya masing-masing. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita pada kesempatan ini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab pada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini di tengah suasana yang cukup membuat saya terharu, oleh karena memang bukan perkara mudah
kita sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19, dampak penyebarannya yang membuat kita harus menjaga jarak dan tidak bisa bertemu dalam satu tempat. Tetapi kita yakin bahwa selalu ada rencana baik Tuhan buat kita. Dan pada kesempatan ini, dalam renungan ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana setiap kita ternyata dengan kondisi pandemi COVID-19 diingatkan tentang kebersihan. Kita jadi sebentar-sebentar membersihkan tangan kita, cuci tangan. Atau kalau kita mau kemana-mana kita menggunakan masker. Sepulang kita dari bepergian oleh karena urusan yang sangat mendesak, kita pulang segera membersihkan tangan kita. Bahkan ada yang mandi lalu pakaian yang tadi digunakan dicuci. Semua bicara tentang bersih. Karena memang salah satu untuk mencegah adalah menghindari untuk tangan kita tidak bersalaman dengan orang lain atau terkena oleh orang yang mungkin sakit oleh karena COVID-19, atau bahkan kita untuk tidak menularkan bila kita terkena. Jadi semua dalam kondisi menjaga diri, keadaan bersih, keadaan baik, dan terutama adalah sehat. Kondisi ini saya katakan buat kita bahwa ini kondisi yang sebenarnya mengajak kita melihat juga bahwa Allah rindu untuk menerima kita dalam keadaan bersih. Kenapa dalam keadaan bersih, saudara Bapak Ibu? Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang ingin kita hidup bersih. Bersih dari segala sesuatu yang melahirkan dosa. Bersih pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Bersih atau kudus. Kita hidup dengan keadaan baik. Kenapa Allah menginginkan kita bersih? Selain bahwa Allah itu adalah kudus. Karena kita bisa menghampiri Dia hanya oleh karena dalam kondisi tidak berdosa sebenarnya. Ingat dalam kisah Perjanjian Lama, bagaimana umat Allah diingatkan Allah bila ingin menghadap kepadanya harus membersihkan diri lewat mempersembahkan korban penghapusan dosa. Karena umat sudah berdosa, Allah ingin umat yang datang kepadanya itu bersih. Maka mereka mempersembahkan korban penghapusan dosa. Itu juga yang dibuat oleh Ayub. Ketika ia menyaksikan anak-anaknya selesai pesta bersenang-senang, dia mempersembahkan korban penghapusan dosa buat sejumlah anaknya. Karena dia percaya bahwa dalam kehidupan anak-anak yang demikian dengan segala pesta pora yang telah dilakukan, ada dosa yang telah mereka lakukan. Dan Ayub tidak ingin anak-anaknya ditolak oleh Allah oleh karena perbuatan dosanya. Ingin tetap dilayakan, ingin tetap diterima. Maka dia mempersembahkan korban penghapusan dosa. Saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya seorang dibersihkan, seorang dihapuskan dosanya ketika akan menghadap Allah. Ketika orang ingin menghadap Allah, tidak semudah itu dengan keadaannya. Dia harus siap hati, siap pikiran, dan perilakunya bersih, kudus dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Pada kesempatan bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, ternyata memang dalam hidup orang beragama selalu akan bicara tentang dosa. Apa itu dosa? Dosa ketika kita tahu membuat kita tidak bisa menjangkau Allah. Dosa membuat kita tidak dilayakkan menghadap Allah. Dan dosa membuat kita tidak akan pernah bisa mendapat berkat dari Allah. Seumpama Bapak Ibu Saudara, kita adalah gelap, Allah itu terang. Terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Gelap pasti kalah. Kenapa Allah tidak mau datang kepada kita dalam kegelapan kita? Dalam keadaan kita berdosa? Kita akan mati. Kita akan mati oleh karena dosa kita. Tetapi Allah datang. Terang itu di dalam satu nama, Yesus Kristus.
Dia datang sebagai anak Allah untuk menebus kita dari kuasa dosa. Dan itu berarti dalam kitab Ibrani menyebut Yesus Kristus begitu sentral dalam keyakinan imannya. Begitu utama dalam perenungannya. Kenapa? Karena memang Yesus Kristuslah yang telah Allah pilih. Dan di dalam Yesus Allah hadir kepada umatnya yang berdosa. Dan karena itu di dalam kemanusiaan Yesus, Ia bisa menjangkau. Allah menjangkau kita yang berdosa. Dan di sini Bapak Ibu Saudara dalam kitab Ibrani, ketika seorang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, berarti dia percaya kepada bagaimana Allah mengasihi kita untuk datang kembali kepadanya dalam hati yang bersih, pikiran yang bersih, hidup yang bersih, setelah kita mendapat penebusan oleh Yesus Kristus. Dosa telah menjadi penghalang manusia datang kepada Allah, tetapi dosa telah dikalahkan. Hai maut, di mana kuasamu? Yesus telah mengalahkannya. Pada ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Orang Kristen untuk beroleh pengampunan dosa tidak lagi membawa hewan lembu atau domba jantan untuk dipersembahkan sebagai penghapus dosa. Tidak. Sudah ada satu persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya, dan itu sempurna. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, warga Kristiani, sebagai orang yang percaya, apa yang sudah kita yakinkan, iman kita, sesuatu yang sangat membuat kita harusnya bersyukur, membuat kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita boleh berkenan, kita boleh dilayakkan, kita boleh datang kepada Allah. Sebenarnya memang kita nggak layak. Kita nggak boleh datang karena kita orang yang berdosa. Tetapi karena Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, menebus dosa umat manusia, dan kita percaya kepada Dia, maka Allah membuat kita dilayakkan. Mari kita bersyukur. Mari kita tetap menjaga apa yang sudah Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita kudus karena kita telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Tetapi apa yang sudah Allah berikan di dalam Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu Saudara orang yang telah dipilih Allah, orang yang telah dikhususkan oleh Allah, orang yang telah dikuduskan oleh Allah, bukan hanya menerima sebuah status saja, bukan hanya menerima sebuah euforia, sukacita, diberkati, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi satu hal yang menjadi tanggung jawab kita adalah, dan juga kewajiban kita, bagaimana kita menjaga kekudusan diri kita, kekudusan hidup kita. Kenapa? Sebab ternyata memang Allah ingin kita menyembah Dia di dalam kekudusan. Allah ingin kita menyembah, memuji, memuliakan Dia di dalam hati, iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengkuduskan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita oleh karena kita boleh menyembah Dia di dalam kekudusan yang telah dikhususkan oleh Allah. Dan terutama, bagaimana perilaku kita harus dijaga agar tetap kudus di mata Allah spesial. Mari kita lihat pada kitab Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Berdamai dahulu. Sebuah keadaan yang menyenangkan. Hati yang bergembira karena ada damai, Bapak Ibu Saudara.
Dan itu tetap harus kita upayakan. Itu berarti kalau berbicara kita telah dikuduskan oleh Allah, kita telah dipilih oleh Allah, kita telah dikhususkan untuk selalu hidup bagi Allah, maka biarlah kekudusan itu mewujud selalu di dalam sikap hidup kita secara benar, dalam kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 mengatakan begini. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 mengatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagi penulis kitab Petrus, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, itulah yang utama sebagai orang-orang yang percaya. Kenapa? Kenapa kita harus menjaga kekudusan kita? Hidup kudus. Karena Allah kita itu kudus. Kita harus seperti Allah kita yang kudus. Mari saya mengajak kita, firman Allah menggugah agar diri kita mau menjaga kekudusan hidup kita, mulai dari bagaimana perkataan Anda hari ini. Bagaimana ucapan kita kepada orang di sekitar Anda, mulai dari bangun pagi sampai saat ini. Apa yang sudah Anda katakan, istri kepada suami, suami kepada istri, atau orang tua kepada anak, atau anak-anak kepada orang tua, atau adik kepada kakak, dan bahkan juga teman saudara di rumah Anda. Apa yang sudah Anda katakan? Bagaimana isi perkataan Anda? Bagaimana cara Anda berkata-kata? Apakah itu menunjukkan kekudusan hidup Anda? Bagaimana juga dengan perilaku Anda, sikap Anda saat Anda di rumah? Kebiasaan yang sedang Anda bangun dalam keseharian di rumah karena tidak beraktivitas keluar rumah. Apakah Anda jenuh? Apakah Anda kesal? Atau Anda hanya tidur di ruangan, bersantai-santai, atau di kamar, atau mengerjakan sesuatu yang mungkin Anda tidak meminati atau terpaksa. Tetapi apapun yang Anda perbuat hari ini, perilaku kita, sikap kita, tindakan kita di rumah khususnya kepada orang sekitar kita, kiranya menunjukkan Anda menjaga kekudusan Anda. Mari kita akan minta Tuhan jadikan hidup kita selalu kudus. Kita akan minta Tuhan jadikan hidup kita berkenan selalu. Jujur, bukan karena Anda hari ini mungkin merasakan saya tidak berbuat salah. Oh, saya tidak kasih orang menangis atau kecewa. Saya lebih aman dan nyaman. Dan mungkin di rumah gak ada siapa-siapa. Tetapi saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan Anda, kekudusan itu Allah ingin tetap dijaga. Mulai dari cara berpikir kita. Bila ada sesuatu hal baik ingin kita lakukan, segera lakukan. Karena kalau tidak, berarti memang kita belum menjaga kekudusan kita. Yakobus mengatakan, apa yang kau ingin lakukan tetapi tidak diperbuat, maka kamu berdosa. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat hati kita. Kita akan memohon kepada Tuhan, biarlah selama kita di rumah, tetap kita menjaga kekudusan kita. Kita percaya bahwa Allah yang selalu memberkati kita. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Rencanaku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita sambil merenungkan lagu ini, kita menghayati agar kita menjaga kekudusan hidup kita hari lepas hari. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita, karena kita adalah umat yang dipilih, umat yang dikhususkan untuk menyembah Dia. Bahkan hidup menjadi berkat bagi banyak orang, mulai dari rumah di mana Anda tinggal, keluarga di mana Anda boleh bersama-sama mereka. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Segalanya, semuanya yang ada, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari saudara bersama kita berdoa. Kita tutup mata kita, tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau ingatkan kami, hidup kami adalah untuk menyembah Engkau. Hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau di dalam kekudusan yang Engkau sudah berikan oleh Yesus Kristus. Menjaga hidup kudus, hidup bersih, pikiran, perkataan, perbuatan, hari-hari kami, bahkan di tengah sebuah kebersamaan. Kami percaya Tuhan bahwa bukan oleh karena kuat dan gagah kami bisa menjaga itu, tapi oleh karena Roh Kudus yang membuat kami selalu bersyukur dan bersuka cita. Dan di dalam kekudusan itu, kami memperhatikan setiap firman Allah yang harus kami lakukan. Dan bagaimana hidup kami boleh berkenan dalam setiap firman Allah yang kami lakukan. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Mulai dari keluarga kami, lingkungan tinggal kami, di rumah. Yang boleh kami rasakan tetap menjadi rencana Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami boleh saling menguatkan pada malam hari ini.
Kami boleh saling mendoakan setiap kami. Biarlah setiap pribadi kami yang sedang menonton, mengikuti ibadah pada jam ini, Tuhan tetap jaga kesehatan. Bahkan semua kami, semua orang yang dalam kehidupan pribadi kebersamaannya diberikan kemampuan menjaga dirinya tetap sehat. Oma dan opa tetap menjaga kondisi tubuhnya yang sehat, menjaga istirahatnya dengan baik. Bahkan anak-anak kami dalam belajar online di rumah tetap dalam keadaan sehat. Bahkan juga orang tua, ibu-ibu yang memperhatikan makanan, minuman buat suami dan juga anak-anaknya diberikan kesehatan. Dan semua aktivitas di rumah kami, semua kami dalam keadaan sehat. Jauhkan kami dari persoalan yang membuat kami mengalami penderitaan yang semakin lebih dalam. Tetapi kami percaya Tuhan angkat persoalan demi persoalan. Terlebih dalam mengalami dampak penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, bagi yang sakit, yang sedang dirawat, Tuhan boleh jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan kuatkan mereka yang di rumah sakit, bahkan juga yang di rumah. Kami percaya hanya kekudusan yang dari Allah membuat kami boleh merasakan kesembuhan, kekuatan itu. Kami juga berdoa buat pemerintah kami yang terus bekerja siang dan malam. Bahkan juga tenaga medis, perawat, dokter, pihak-pihak rumah sakit yang begitu giat untuk sebuah cinta kasih yang tidak bisa dibalas oleh apapun, agar bisa melewati semua ini dan setiap pasien sembuh, pulih kembali. Dan Bapa, terima kasih buat semua yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami belajar untuk bersyukur dan menikmati saat-saat kami tinggal di rumah bersama orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Inilah doa kami dalam ketidaksempurnaan, tetapi Engkau mau layak dan sempurnakan di dalam Yesus Kristus, di mana yang kami menerima doa Bapa kami telah diajarkan dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kita semua yang sudah beribadah bersama. Sungguh diberkati kita dan dikuatkan masing-masing kita. Dan biarlah kita akan bertemu kembali dalam ibadah yang sama di waktu yang lain. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.